Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah sehat ya. Tadi Bapak dengar ada teman kita yang sakit. Ya, mudah-mudahan segera sembuh ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Anak-anak Bapak, jadi pada pertemuan kali ini, kalau kalian lihat di psikologi sekolah, itu materinya adalah ulangan harian tentang besaran vektor. Nah, memang materinya sudah selesai, kita ajarkan kemarin ya. Bapak sudah ajarkan ke kalian bagaimana cara menjumlahkan vektor dengan cara analitis dan juga grafis ya. Kemudian kemarin Bapak sudah ajarkan juga tentang menguraikan komponen vektor. Nah, maka sebenarnya sudah selesai materi untuk besaran vektornya. Karena pada hari ini ulangan harian, maka Bapak akan review tentang besaran vektor. Jadi hari ini kita latihan tentang soal-soal yang berkaitan dengan besaran vektor, gitu ya. Jadi indikator pembelajarannya yang pertama adalah kalian nanti mampu menjumlahkan vektor dengan cara grafis dan analitis, kemudian mampu menguraikan komponen vektor, baru yang terakhir adalah mampu menghitung resultan dari beberapa vektor. Nah, ini ya indikator pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, kita masuk soal yang pertama. Bapak rasa kalian mudah-mudahan masih ingat ya. Jika soalnya seperti ini, ada 3 buah vektor A, B, C. Gambarnya seperti yang terlihat di layar. Kemudian kita diminta untuk menunjukkan resultan D itu kalau yang pertama A tambah B tambah C. Bagaimana gambarnya? Dengan pakai metode poligon. Gitu. Masih ingat cara poligon kayak mana kemarin? Masih, Pak. Masih ya. Oke. Pertama kita gambar dulu A ya, vektor A. Lihat di soalnya, vektor A-nya arahnya ke kanan. Berarti kita gambarlah ke kanan. Ini ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Kemudian ditambah B. Berarti B-nya diletakkan di mana? Dari ujung A ke atas. Ya, diletakkan di ujung A ya. Arahnya ke atas ya. Iya. Ya, kalau agak mereng-mereng ya, karena memang agak susah nih nulisnya. Ya, enggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa lah ya, harap dimaklumi lah ya. Oke, seperti ini ya. Ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Baru ditambah C, berarti arah ke Kanan. Ke kanan, Pak. Dari ujung B, Pak. iya. Dari ujung B. Oke ya. Oke. Maka resultan vektornya A Dari tambah B. ujung dari pangkal A sampai ujung C, Pak. iya, dari pangkal A sampai ujung C. C. Iya. Nah, inilah resultannya, Bapak. Singkat aja R. R. Oke. Ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Ini yang I1. Sekarang yang I2. A tambah B kurang C. Berarti A-nya kita gambar dulu ya. Ya, Iya. Pak. Iya. Oke, ini A. B-nya letak di mana? Dari ujung A ke Ujung A. atas, Pak. Ya, ujung A. Aduh, lurus sekali pun nih ya. Nah, Enggak apa-apa, Pak. kok jelek ya? Aman, Pak, aman.
Aduh, miring lagi. Udahlah, dianggap aja lurus saja matanya nengoknya ya. Nggak bisa tuh, nggak bisa. Kemudian dikurang C. Kiri. C-nya dibalik, Pak. Ya. Garis C-nya dibalik, Pak. Jadi ke sebelah kiri, Pak. Oke, sip. Berarti gini ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, ini C. Resultannya? Dari pangkal F. Ujung C ke pangkal A. Aduh. Ujung C ke pangkal A. Iya. Gini lah kira-kira ya. Iya, Ya, Pak. R-nya. Good. Oke, yang terakhir. Hanya ke kanan. A-nya Hanya ke dibalik. Ke kanan. A-nya ke kiri, Pak. Ke kanan, Pak. Hanya ke Kiri, Pak. kanan. D-nya ke bawah. D-nya ke bawah. Dari D-nya ke bawah, Pak. Ke bawah, Ke Pak. bawah, D-nya dari pangkal A Ke ke bawah bawah. ya. Ini min B ya. C-nya C-nya? Ke kanan. D-nya ke kanan, Pak. Dari ujung dulu ke kanan. D-nya ke kanan ya. Iya, Iya, Pak. Resultannya? Nih ya. Dari A ke C. Iya. Dianggap aja lurus itu garisnya ya. Iya, Udah lurus. Oke. Sip. Bisa ya? Poligon ya? Udah, Pak. Ya, Pak. Ya. Baik. Sekarang lanjut soal yang kedua. Perhatikan gambar ini. Udah diperhatikan gambarnya. Sudah, Pak. Berapa? Jika satu kotak mewakili 10 Newton, tentukan resultan antara kedua vektor. Nah, ini ada dua buah vektor, F1 dengan F2. Satu kotak katanya mewakili besarnya itu 10 Newton. Ditanya resultan vektornya. Ada yang tahu caranya? Kalau nggak salah resultan itu. Resultannya Pak, F1 tambah F2 Pak. F1 tambah F2 jadinya berapa? Jadi 50 ditambah 40, Pak. 70 Newton Pak. 90 Newton. Bukan. Oke, gini caranya. Pertama lihat dulu vektor F1. Nah, F1 ini kita uraikan dulu terhadap sumbu X. Ya, baru sumbu Y. Kan ini menyimpang nih bentuk panahnya kan? Iya, Pak. Kita tengok dulu yang di sini sumbu X-nya besarnya berapa? Berapa ini? Berapa kotak nih? 3. Berarti kalau satu kotak 10 Newton, berarti ini berapa? 30. 30. Baru lihat yang sumbu Y-nya. Yang ini. Ya, dari atas. Kotak. 4. Jadi 40. 40. Nah, ini untuk F1. Nah, sekarang yang F2. Sampai sini ada berapa kotak sumbu X-nya? 5, Pak. 50 Newton. 50 Newton. 50 Newton. Sekarang sumbu Y-nya ada berapa kotak? 20 Pak. 20 20 Newton. Nah, ini baru bisa Jumlahkan. dijumlahkan. Jadi, jumlah terhadap sumbu X-nya, Bapak bikin ini. Sigma Fx-nya berapa? 50 kuadrat tambah 50 X. Berapa sigma Fx-nya? 30. 30 ke kanan. Terus ada 50 ke kanan. Berarti sigmanya berapa? Ditambah 50 tambah 30 Pak. Iya, 30 tambah 50 berapa? 80. 80 Newton ya. Ya udah. Iya, Pak. Baru ditambahkan yang sigma Fy-nya. 60, Pak. Iya, 60 Newton. Sudah? Nah, mencari resultannya, lihat ini. Ini kan sebenarnya segaris. Kemudian yang Y-nya juga segaris ke sana. Maka sudutnya dia tegak lurus. Sepakat? Ya. Antara X sama Y-nya tegak lurus. Sepakat? Paham Pak. Ya, berarti pakai persamaan sigma Fx kuadrat ditambah sigma
Tambah F. 5FG kuadrat. Kuadrat. Nah, Kuadrat. berarti 80 ya. 80 tambah 60. 60 kuadrat. Apa hasilnya? 610 ditambah 360. 400 tambah 3.600. Berapa hasilnya? 100 ya? 100 ya. Iya. Iya Pak, 100. 100. Iya Pak, 100 Pak. Bisa? 6.100 Untuk soal yang nomor 2. Bisa, Pak. Bisa Pak. 100. Baik. Bapak lanjut ya. Atau ada yang mau ditanya untuk soal nomor 2? Bentar, Pak. Bisa? Gimana, Pak? Bisa, Pak. Pak. Oke. Bapak lanjut soal nomor 3. Ketahui dua buah vektor P1 dan P2 saling tegak lurus. Nah, panjangnya 3 dan 4. Hitung panjang resultannya. Pakai rumus apa ngitung resultan kalau dia tegak lurus? F1 tambah F2, Pak. Akar F1 kuadrat tambah F2 P1 kuadrat tambah Bah, 2 kuadrat. kuadrat. Tegak lurus ya. Berarti akar 3 kuadrat 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. berapa hasil R-nya? 5. Iya, 5 ya. Ya, 5. Bisa? Bisa, Pak. Oke, bisa Pak. Itu coba yang akar 3/2 tambah akar 4/2-nya diuraikan lagi. Diuraikan gimana? 9. Oh, oke. Caranya kita 3 kuadrat itu 9. ya, Tambah 16. Tambah 16. dengan akar 25. 25. Oh, akar 2 Iya, Pak. 5. iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Bapak lanjut ya, soal nomor 4 ya. Ya, Iya. Pak. Iya, Pak. Lihat nih. Buah-buah gaya yang besarnya masing-masing 20 Newton. Ada 2. Mengapit sudut 120 derajat. Sekarang 120 derajat sudutnya istimewa tidak? Tidak. Tidak, Pak. Tidak, oke. Sekarang gini, kalau ada koordinat kartesis gini lah ya. Nah, kalau dibilang katanya ini ada 2 buah vektor. Misal nih vektor pertama sejajar sumbu X-nya, vektor gaya ya, ini F1 katanya besarnya 20 Newton. Mengapit sudut 120 derajat. 120 itu kira-kira di sinilah. Kiri. Nah, ini 120 derajat. Nah, ini F2-nya. F2-nya berarti 20 juga ya, karena katanya besar. Iya, Pak. Nah, inilah ditanya resultannya. Oke, kemarin masih ingat waktu nguraikan vektor? Ini pakai penguraian vektor bisa. Mau pakai rumus juga bisa. Masih ingat rumusnya? Rumus saja ini. Kalau 180. Akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 dikali F kali F1 kali F2 tambah Ya. Kalau cara yang pertama ini Bapak kasih tahu ya. Tirangku. R sama dengan akar Dapat toh. 1 kuadrat 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah tambah 2 dikali F1 2 kali 2 kali F1 2 kali F1 F2 sinus tambah theta. cos delta ya. cos theta. cos. Ini ya. Ya, Iya, Pak. Pak. F1 kuadrat. 20 Newton. Ya. 100 Iya, Pak. Tambah 400. Ditambah 2 kali 40 20 Pak. kali 20 ya. Iya, Pak. 100 Pak. Kosinus 120. Tahu berapa? Enggak Pak.
tahu ya? Enggak. Enggak, Pak. Enggak. Caranya gini. Kalau dalam trigonometri, sudut 120 derajat ini itu sama juga besarnya dengan sudut ini. Sisanya berapa ini? 60 Pak. Nah, 60. kalau 60 Jawa kan? Oh ya, benar. 60 Iya. Iya, Pak. Berarti akar 3. kita butuh kosinus 60. Nah, ingat nggak kosinus 60 berapa? Akar 3 Pak. 3, Pak. Berapa? Setengah akar 3. Ngerti ya? Setengah. Setengah, Pak. Setengah. Oke. Kosinus 60 setengah. Cuman lihat dia ada di kuadran keberapa? Kuadran kedua. Kuadran kedua. Nilai kosinus di kuadran kedua kemarin masih ingat? Positif atau negatif? Negatif. Negatif ya. Iya, Pak. Nah, ini kan asal, ini all. Semuanya positif. Sinus, kosinus, tangen. Kalau di kuadran kedua, hanya nilai sinus saja yang positif. Iya Pak. Nah, berarti ini asal saja, ini tangen saja yang positif, baru yang ini di kuadran keempat kosinusnya aja yang positif. Kosinus saja. Nah, berarti kalau kosinus 120 derajat itu berapa? Min setengah. Setengah, Pak. min setengah. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Berarti di sini dibuat kosnya itu adalah nilainya min Setengah. Setengah. gitu. Bisa? Betul, Pak. Udah, Pak. Barulah kita jumlahkan. Berarti ini 800. 400 tambah 400 ya. Iya, Ini Pak. berapa? 100, Pak. 800. 800. 800. 800 kali min setengah ya? Setengah. 100. 10 kali min 10 Min 400 tambah min 400 ya? Iya, Pak. Oke, berarti akar 100. 400. Berapa akar 400? 20. 20. Jawabannya E. Bisa? Bisa Pak. Bisa, Pak. Sekarang Bapak ajarkan cara kedua. Pakai penguraian vektor. Yang kita uraikan yang F2-nya saja, karena F1 sudah sejajar terhadap sumbu X, besarnya 20. Sepakat? Iya Pak. Sepakat Pak. Nah, oke, kita uraikan F2-nya. Komponen F2 terhadap sumbu X, namanya F2X. Masih ingat? F2X itu rumusnya apa? F kali kosinus alfa. Iya, F2 dikali kosinus beta ya. Kosinus, ya. F2-nya berapa? 20. 20. Kosinus 20 dikali 60. Berapa kosinus 60 tadi? ini setengah Pak. Setengah, Pak. Setengah. Berarti berapa ini besarnya? 10 10 ya? Pak. 10. Ke arah kiri ya. Ya Pak. Ya, Pak. Oke. Sekarang yang ini kita uraikan terhadap sumbu Y. Namanya F2Y. Kalau F2Y rumusnya apa? F2 dikali sinus alfa. F2 dikali sinus Sinus. alfa. Iya kan? Ya, Pak. Oke, Minus 10 kan berarti Pak. F2-nya 20, sinus Setengah akar 3. Setengah akar 3. 3. sinus 60 berapa? Setengah akar 3 Pak. Setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Setengah akar 3 itu berapa? 10 akar 3. Ya, ini 10 10 akar 3. Kita bikin pakai akar 3 aja dulu. Udah? Minus 10 Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sekarang Tapi itu kita minus 10 Pak. jumlahin. Oi, Yang Itu minus 10 Pak. Yang F2X. minus 10, Pak. F2. F2 Iya, kenapa? Minus 10 harusnya Pak. Yang X, Pak. F2. Kan sinus di situ enggak positif. F2X kenapa? Min. Minus Pak. Minus 10 Newton. Min. Iya Pak. Ini kalau kita pakai gini aja, yang ke kanan positif, yang ke kiri
Negatif. Negatif. Jadi nanti kita jumlahkan ini sigma fx-nya, tengok. Sigma fx-nya kan yang ada ini f1 berapa besarnya tadi? 20. 20. Ke kiri X. ada berapa? Ada 10 ya. Ya, Tapi Pak. arahnya ke kiri. Kalau arahnya ke kiri diapain? Kurang. Dikurang. Nah, udah. Oh gitu. Berarti 20 kurang 10. 10. 10. Nah, bisa. Bisa, Pak. Jadi ketemu Pak ditambah minusnya tuh. Sekarang sigma FY-nya. Sigma FY-nya yang mana? Yang 10 akar 3 Pak. Iya. 10 akar 3. 10 akar 10 akar 3. Lalu pakai rumus R sama dengan akar R fx sigma kuadrat tambah fx kuadrat ditambah sigma fy y kuadrat. Bisa? Bisa, Pak. Berarti akar sigma fx kuadrat berapa? 100. 100. Ditambah 10 akar 3 dikuadratin. Jadi 300. 100 kali 3. Berapa? FY. 10 akar 3 dikuadratin. Berarti 10 kuadrat 100 kali 3. 100 ya. Iya, Pak. 3 dikuadratin akar 9 berarti ya. Akar 9 itu berapa? 3. 3. Ya berarti 3 300. 300. Berarti 100 tambah 300 400. 400 sama dengan 20 Newton. bisa? Bisa Pak. Bisa ya? Ini cara pertama, ini cara kedua. Nah, sudah, ini Bapak kasih note khusus ini. Note khususnya gini. Apabila ada dua buah vektor yang besarnya itu sama, membentuk sudut 120 derajat, maka resultannya itu nilainya adalah sama dengan nilai besar vektornya. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi kalau Paham, Pak. nanti misalkan ada dua buah gaya 45 Newton besarnya, membentuk sudut 120 derajat. Berapa resultannya? 20. Berapa? 45 Newton, Pak. Ya, 45 Newton. Itu kalau mau cara cepatnya. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi nggak usah capek-capek nih nyari. Tapi kalau dicari ya kayak gini juga rumusnya. Oh iya. Oke ya? Ya. Oke, kita coba lagi soal berikutnya. Yang ditanya adalah besar vektor dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau ini itu namanya istilahnya adalah komponen vektor. Berapa komponen vektor terhadap sumbu X? Bapak bikin di sini AX. Berapa komponen vektor terhadap sumbu Y. Y? Nah, AY. AY. Gitu. Ini X, ini Y. Nah, AX itu adalah Dikali kosinus alfa. kali cos. Alfa. Nah, Alfa. sedangkan AY adalah A. Kali Sinus A. Alfa. Ya, theta ini bacanya ya. Sudah. Berarti yang AX itu berarti A besarnya berapa katanya? 30 ya? Iya, Pak. 30. Jadi 30 dikali kosinus. Kalau kita Minus peta. Kosinus Ah. 30 ya? Iya, Pak. Oke. Berapa itu? setengah akar 3 Pak. 30 dikali kosinus 30. 30. Setengah akar 3. Setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Berarti AX-nya 15 akar 3. 15 akar 3. 3.
Akar 3 yang mana? Oh, yang ini. Berarti jawabannya adakah? Aduh, B. cek lagi, AY bener nggak? Jangan-jangan nggak ada jawabannya. 30 kali setengah. A-nya 30. Sinus 30 derajat berapa? Setengah. Setengah, Pak. Setengah. Nah, berarti 30 dikali setengah berapa? 15. 15. Pak. 15. Itu memang nggak bisa. Bisa? Bisa, Ini Pak. Oke. Bisa, Soal Pak. terakhir. Nah, ini tentang penguraian vektor. Yang mana yang kita uraikan dari gambar vektor ini? F2, Pak. F2. 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 2. Iya, F2 yang kita uraikan. Nah, kalau sudut ini 53 derajat, kita kan sebetulnya sudut yang dibentuk antara vektor dengan sumbu X, ya kan? Iya, Pak. Sisanya berapa? 37. 7 Pak, 37. 37. Udah? Udah, Pak. 37 itu istimewa tidak? Tidak, Pak. Tidak Pak. Tidak, Pak. Oke. Tapi dalam fisika, sudut 37 derajat sama 53 derajat itu juga wajib kalian harus tahu. Nah, ya, ini tambahannya selain sudut istimewa ini. Sudut 30 derajat itu nilainya 0,6. Sinus 53 derajat itu nilainya 0,8. Ya. Kosinus 30 derajat itu nilainya 0,8. Kalau kosinus 53 derajat nilainya 0,6. Nah, ini kalian harus ingat hubungannya ini. Kebalik juga. Ah, apa itu? Kan Putus-putus suaranya. Dengar jelas suara Bapak? dengar, Pak, jelas. Dengar, Pak. Kalau Jelas. istimewa yang 0 derajat, 30 derajat. Kalian ingat juga ini yang 37 derajat. Baru ada 45 derajat kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ada 53 derajat. Nah, ini diingat juga. Tuh. Oke? Oke. Pak. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita uraikan yang F2X-nya ya. Nah, F2X. Berarti F2 2 dikali dikali cos cos theta. Apa? F2-nya berapa? duanya 2. 2-nya 10 ya. Ya Pak. Pak. Oke, kosinus berapa? 37. 37. 37 ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Dari jari, Pak. Berarti 10 dikali kosinus 37 berapa? 0,8. 0,8. Hasilnya berapa? 8. Iya, 8 Newton. Udah. Baru kita uraikan yang F2 ya. Oh, iya. F2Y. F2Y. Oke, Oh, taruh di bawah. F2Y itu berarti F2 dikali 2 sin alfa. theta. F2 berapa? 10 253 Pak. 10. Sinusnya sinus berapa? kali 8. 8. 37 ya. Berarti 10 dikali 0,6. 0,6. Berarti nilainya 6. 6 Newton. Nah, selesai. Kita tinggal jumlahkan yang terhadap sumbu X dengan sumbu Y ya. Ya, Pak. Sigma sumbu X-nya. Ke kanan berapa ini? 8 ya. Kan Pak ya. 8, Pak. Ke kanan 8. Ke kiri? Ke kiri? 2 Pak, 2 Pak. 2. Ya kan? Iya, Pak. Oke, berarti sigma fx-nya berapa? 6 Pak. Nampak ya, nampak ya.
Sigma FY sekarang. Ke atas ada F3. F3 itu berapa? 6 Newton. 6. Oke. Baru kemana lagi? Ke bawah ya? Iya, Pak. Ke bawah ada F2Y. Berapa F2Y tadi? Kurang 6, Pak. Kurang 6. Kurang 6. Ya. 6. Nah, kenapa kurang? Karena arahnya berlawanan. F3 ke atas, F2Y arahnya ke bawah. Hanya dikurangkan. Berarti 6 kurang 6? 0. 0. 0. Berarti resultannya itu sama dengan akar Newton. sigma X kuadrat ditambah sigma FY kuadrat. Berarti akar 6 kuadrat ya. 6 Ditambah sigma FY kuadratnya 0 ya. Iya, Pak. Ya, berarti jawabannya 6. 6. Bisa? Bisa, Pak. Yang mana ya, Pak? Apa itu? Itu yang 53 derajatnya itu gak dipakai, Pak. Dipakai lah, kenapa nggak dipakai? Tapi 53 derajatnya dipakai untuk menentukan sudut yang 37. Kalau nggak diketahui 53, nggak tahu kita ini 37. jadi Jadi kita patokannya itu sumbu X-nya, sudutnya. Kan Bapak jelaskan kemarin. Bukan sumbu Y-nya. oke, paham, Pak. Jadi patokannya sumbu X. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Iya. Misal nanti ada kayak gini. Ini misalkan 60 derajat. Sudut yang ini 60 derajat. Ini F1 misalkan. Berapa nanti F1X-nya? Misalkan F1-nya itu 10. Berapa nilai F1X-nya? 10 dikali kosinus berapa? 30 derajat. Berapa? 30, Pak. Iya, kosinus 30. Kenapa kosinus 30? Karena Ya, Tadi X-nya dia iya 30. patokannya adalah vektornya terhadap Ya. sumbu X. X gitu. Bisa? Bisa, Pak. sama Ada lagi yang mau nanya? saya, Pak. Nah, apa tuh pertanyaannya? Di soal yang tadi, Pak, yang dianya yang 120 derajat itu, Pak. Itu kan misalnya apa tadi? Yang jumlahnya tadi, Pak. Kan tadi 20 Newton gitu kan, Pak. Iya. Semua kayak Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja bilangnya. Gimana? kan misalnya dianya itu kan 20 Newton, Pak. Kan Ya. itu juga cara sifatnya itu kan ngelihat samanya aja, kalau misalnya dianya sama itunya. Sama-sama 20, hasil resultannya 20 kalau sudutnya 120 derajat. Iya, Pak. Itu, Pak, untuk semua sudut apa untuk 120 derajat aja, Pak? Khususon 120 derajat. Khususon ya. Kalau sudut yang lain dicari lagi. Iya, Pak. Oke. Kasih, Pak. Oke, siap. Pak, saya mau tanya, Pak, yang Silakan. kalau yang tadi yang udah kita kerjakan yang barusan. Ya, yang ini. Ya, itu yang sigma fx-nya 8 kurang 2, 2-nya itu dari mana ya, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Oke, Bapak kasih tahu kalau nggak tahu. F1-nya berapa di soal? 2N, Pak. 2N, Pak. Dari sini, dari soal diketahui F2-nya 2. Kenapa negatif? Karena yang satu arahnya ke kanan, F2X-nya arahnya kan ke kanan tuh. F1 arahnya ke kiri. Maka 8 dikurang 2 jadinya. Ingat kan, kalau vektor berlawanan arah, ini tadi ada F2X ke kanan. Besarnya udah kita cari 8 Newton. Ada vektor satu lagi ke kiri. Kalau berlawanan vektornya, maka dia harus dikurangkan. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak.
Satu lagi nih, Bapak tes kalian. Kalau ini ada vektor yang besarnya katanya 220 derajat terhadap sumbu X. 220 itu di mana ya? Di Kalau ada kuadran 1, ada kuadran 2, di kuadran berapa? kuadran 3, Pak. Kuadran 3. Oke, kuadran 3 ya. Ya, Pak. Misalkan nih kuadran ketiga 120 derajat katanya. 220 derajat. Dari sini nih. Ini 220 derajat. 220 itu istimewa tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Oke. Tidak, Pak. Jadi kalau ditanya nanti F1, ini misalkan F1 ya. F1X-nya sudutnya berapa lah yang kalian pakai? Misalkan ini besarnya 10. 50 Pak, 50. Dikali cos. Kosinus berapa yang kalian pakai ini? 50 Pak, 50. Cos? 50. 50, Pak. Cos? 60. 60, Pak. Cos 180. berapa? 60. Kosinus berapa? 40. 240 dikurang 180. 270 Pak, 270. Nah, cosnya gini. Kalau dari sini ya mulainya sampai ke sini itu berapa besar sudutnya? 270 ya. 270, Pak, ya. 270. Berarti kalau 270 sampai sini ini berapa? 50. 10. Berapa? 50. 50 Pak. 50 ya. Pak. Kalau Iya, yang Pak. ini 50, maka yang ini berapa? 40, Pak. 40, Pak. 10, Pak. 40. Berarti nanti, sorry Bapak, angkanya biar cantik, biar dapat sudut istimewa, ini Bapak ganti 230 deh. 230. Nah, Kalau ini 230, berarti sisanya berapa di sini? 40 Pak, 40. 40. Hah? 40, Pak. Pak. Oh, berarti bukan 230, sorry. Niatnya mau dapatkan sudut istimewa, tapi rupanya nggak istimewa. Berarti 210, 210. 60, Pak. 30. Nah, ini ada 10, Pak. 210 sudutnya misalkan di sini. 210 derajat. 60 Pak. Nah, berarti kita pakai sudutnya berapa ini? 6? 60. 60, yang betul. Bukan, itu kan sumbu ya. Itu 30, Pak. 30. 30. 30, Pak. 210 itu kira-kira di sini dia posisinya. Nah. Jadi 180 ya, 180 ditambah 40 ya. Kira-kira di sini lah ini ya. 210 derajat. Kalau sampai sini 210, ini kan sisanya berapa nih? 70 ya? 60 ya. 60 ya. Berarti Iya, Pak. sudut yang kita pakai adalah yang berapa? 30. 30. Maka nanti F1 dikali cos 30 derajat. Iya, Pak. Ah, Karena kan gitu. katakan Bisa. sumbu X. Pak, saya mau nanya Pak, 30 Ya. itu dari mana Pak? Oke, 30 derajatnya dari mana? Ini kan Dari dari sudutnya 210. Ya Pak. 210. Sampai sini 210. Berarti sisanya berapa ini? Itu Pak. Sisanya 60. 60 kan? Ya Ya. Pak. Sisanya 60 kan? Karena ini kan sampai sini kan 270 ini. Sisanya 60 di sini. Kita kan nggak pakai yang sudut yang 60-nya. Tapi yang kita pakai sudut yang ini, yang terhadap sumbu X-nya. Kalau ini udah 60, berarti sisanya 30. 30. Maka kita pakai kosinus 30 derajat. Bisa. Bisa Pak, saya pikir yang 260 itu yang dipakai Pak. Ya? Saya pikir 60 yang dipakai Pak. Enggak, kalau 60 itu terhadap sumbu apa? Y. Y. Ah, kita kan dari awal tadi Bapak ingatkan, patokannya sumbu X. X. Bisa? Bisa, Pak. Oke, terima kasih ya. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bapak sampaikan.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ngerti. Nanti silakan kerjakan soal ulangan hariannya. Kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.